Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelika Ramadini dengan NIM A11 2023 15199. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester Visual Coding dari kelas DS01 melalui proyek analisis dan pemodelan data cuaca dari Australia menggunakan machine learning. Pada video ini saya akan menjelaskan alur pengerjaan, kode yang saya tulis, dan output yang dihasilkan. Selanjutnya, pada soal kita diminta melakukan analisis data, preprocessing, eksplorasi data, modeling, evaluasi, hingga hyperparameter tuning menggunakan dataset Weather in Australia dari Kaggle. Dataset ini berisi catatan cuaca harian dari berbagai kota di Australia dengan variabel target berupa rain tomorrow, yaitu apakah besok terjadi hujan atau tidak. Jadi untuk alur kerja dibuat sedetail mungkin, mulai dari pemanggilan data, EDA, pembersihan data, pembuatan model, smooth untuk imbalance, hingga tuning model. Jadi di sini, pada bagian awal, saya melakukan instalasi library imbalance learn yang digunakan untuk metode smooth. Setelah itu, saya mengimport library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, serta modul-modul untuk preprocessing dan modeling. Jadi, library ini merupakan standar dalam pipeline machine learning dan sesuai dengan alur pengerjaan yang diberikan. Lalu, selanjutnya saya mengupload dataset Weather Aus CSV menggunakan fungsi Files Upload dari Google Colab. Dataset kemudian saya baca dengan pdread CSV dan langsung saya tampilkan 5 baris awal menggunakan dfhead untuk memastikan struktur data itu sudah benar. Informasi lebih lengkap seperti tipe data dan jumlah nilai 00 saya lihat menggunakan dfinfo dan ringkasan statistik awal menggunakan describe. Jadi pada tahap EDA, hal pertama yang saya lakukan adalah menghitung persentase missing value di setiap kolom. Hasil divisualisasikan dalam grafik batang untuk memudahkan identifikasi kolom yang memiliki missing value tinggi. Jadi, saya menghitung persentase missing value dari setiap kolom. Hasilnya itu sunshine 48%, lalu evaporation 43%, lalu cloud 3PM itu 41%, lalu untuk cloud 9IM itu 38%. Jadi, ini kolom yang menunjukkan nilai hilang yang sangat tinggi, missing value yang tinggi. Sementara kolom-kolom lain seperti pressure 9EM, pressure 3PM, dan lain-lain itu memiliki missing masih di bawah 10%. Jadi kolom dengan missing value besar ini nanti akan dipertimbangkan apakah dihapus atau diimputasi tergantung relevansi terhadap model. Lalu, nah ini ya untuk diagram batangnya. Lalu saya menganalisis distribusi target rain tomorrow. Jadi data menunjukkan 77,58% itu tidak hujan dan 22,41% itu hujan. Ini berarti dataset itu imbalance, kelas mayoritas jauh lebih besar karena
Karena itu pada tahap modeling, akan menggunakan teknik SMOOT untuk menyeimbangkan data. Setelah memahami karakter dari EDA, saya masuk ke tahap pre-processing. Kolom seperti ini belum. Untuk memahami hubungan antar fitur numerik, saya membuat tadi map korelasi. Terlihat bahwa beberapa fitur seperti humidity 3 PM, PM 3 PM, dan rainfall memiliki korelasi logis dengan kemungkinan hujan di besok hari. Saya juga membuat box plot untuk mendeteksi outlier pada fitur-fitur penting. Misalnya, rainfall memiliki banyak outlier berupa nilai yang sangat tinggi. Jadi informasi ini membantu dalam proses pengambilan keputusan pada saat modeling. Seperti itu. Lanjut di data pre-processing atau data preparation. Mmm, jadi di sini kolom seperti sunshine, terus juga, evaporation, cloud 3 PM dan cloud 3 AM saya hapus karena missing value itu di atas 40% sehingga kualitas informasinya rendah. Lalu kolom date saya ubah menjadi date time, kemudian saya ekstrak menjadi month and day agar model bisa menangkap pola musiman. Lalu kolom rain today dan rain tomorrow saya konversi menjadi 0 dan 1. Kolom kategori lain seperti location dan arah angin saya ubah menjadi one hot encoding menggunakan get dummies. Nilai hilang pada kolom numerik saya imputasi dengan median. Dengan median, kolom kategorikal diisi dengan modus dan pemilihan median membantu mengatasi outlier. Selanjutnya, saya membuat dua model baseline, yaitu dengan logistic regression dan random forest, menggunakan data yang belum disimbangkan. Dari classification report, akurasi cukup tinggi menggunakan F1 score untuk kelas yes rendah karena dataset imbalance. Ini menunjukkan model sulit memprediksi hujan karena proporsi kelas kecil. Lalu, untuk mengatasi imbalance, saya menggunakan Smooth ini. Jadi saya menggunakan Smooth pada data training. Smooth membuat sampel sintetis baru di kelas minoritas sehingga jumlah kelas menjadi seimbang. Setelah training ulang, logistic regression dan random forest pada data Smooth, F1 score kelas yes meningkat signifikan. Ini membuktikan bahwa penanganan imbalance itu berhasil. Lalu, saya menggunakan random forest untuk melihat fitur mana yang paling berpengaruh. Fitur seperti rain today, humidity 3 PM, dan temp 3 PM muncul sebagai faktor paling penting. Selanjutnya, saya melakukan ini masih execute. Saya melakukan hyperparameter tuning menggunakan randomized search CV.
Tuning dilakukan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik seperti jumlah estimators, kedalaman pohon, dan minimum sample split, dan juga minimum sample sleeve. Model terbaik hasil tuning memberikan performa yang lebih stabil dan meningkatkan F1 score. Jadi, dan juga setelah proses tuning, saya mengambil model terbaik dengan memanggil base RF sama dengan RF Random Base Estimators. Mmm, Model ini kemudian digunakan sebagai model final. Ini untuk fiturnya, jadi 3 teratas itu humidity 3 PM, rainfall, dan cloud 3 PM. Lalu, berarti ini masuk secara akal domain karena kelembapan dan curah hujan hari ini sangat mempengaruhi kemungkinan hujan besok. Setelah mendapatkan model terbaik, saya menyimpannya ke file menggunakan joblib. Saya juga menyimpan scalar dan dataset hasil pre-processing ke file CSV agar bisa digunakan kembali. Jadi dari keseluruhan proses ini, model Random Forest dengan tuning memberikan performa terbaik dalam memprediksi kemungkinan hujan. Seluruh alur mulai dari EDA, pre-processing, modeling, smooth tuning hingga penyimpanan model sudah saya kerjakan. Mmm, Mungkin saya kira cukup. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.